Nah saya mau nambah Pak tadi Pak, tunjangan ya sangat, saya 6 kali Pak, kita sudah rapat dengan Dirjen Anggaran. Kita usul tunjangan insentif ya, supaya tadi Pak Alimuddin ada sekolah internasional, rumah sakit internasional. Gimana ASN kalau nggak ada insentifnya Bu, bayar sekolah internasional itu? Kan seperti itu kan? Makanya kita usul besar. Usulnya seperti apa? Supaya sama dengan diterima oleh Pak Alimuddin. Contohnya di Menpan itu, kalau nggak salah JPT Madya itu cuma 40 loh Pak, tukinnya. Bapak sudah 100. Nah kita usul supaya JPT Madya yang ikut pindah ke sana dapatnya sama dengan JPT Madya yang diterima di OIKN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, telah mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan, Kemenkeu, untuk memberikan tunjangan kinerja, TUKIN, atau insentif khusus sebesar Rp100 juta bagi aparatur sipil negara, ASN, yang bersedia pindah ke Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Usulan ini diharapkan dapat menarik minat para ASN untuk mendukung perpindahan ke IKN yang sedang dalam tahap pembangunan. Arizal, analis kebijakan utama di Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan RB, mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan lobi intensif dengan Kemenkeu untuk merealisasikan insentif tersebut. Besaran insentif ini diusulkan agar setara dengan tunjangan kinerja pejabat eselon 1 di otorita IKN, yang dianggap cukup memadai untuk menutupi biaya hidup dan pendidikan di IKN. ASN membutuhkan biaya besar jika harus pindah ke IKN. Ini termasuk untuk membiayai pendidikan anak dan menikmati fasilitas kelas internasional di sana. Oleh karena itu, kami mengusulkan besaran insentif yang setara dengan pejabat eselon 1 di IKN agar lebih mencukupi, ujar Arizal. Menurut Arizal, insentif senilai Rp100 juta jauh lebih besar dibandingkan tunjangan yang saat ini diterima oleh pejabat setara eselon 1 atau jabatan pimpinan tinggi Madya, JPT Madya, di Kementerian Pan RB, yang hanya sekitar Rp40 juta. Jika pejabat eselon 1 di OIKN menerima Rp100 juta, kami mengusulkan agar JPT Madya yang ikut pindah ke sana mendapat insentif yang sama, tambahnya. Meskipun usulan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapat persetujuan dari Kemenkeu, Arizal optimis bahwa insentif ini akan segera disetujui. Kita ASN yang dipindah itu, ini ada perkembangan terbaru Pak Wendy. Waktu sidang ratas kemarin ya, arahannya itu yang pindah tahap awal ini gitu ya, itu mereka yang masih lajang. Ini konteksnya dengan kesiapan infrastruktur hunian dan perkantoran gitu ya, yang masih lajang. Artinya ketika dia sudah punya keluarga di sini, ya untuk sementara jangan bawa istri atau suami dulu ke sana gitu ya. Jadi yang masih lajang. Nah, di undang-undang ya fasilitas yang diberikan untuk ASN yang dipindah itu menempati rumah dinas. Itu di regulasinya disebut variasi sekali. Yang namanya 98 meter persegi yang dibangun sekarang itu bentuknya apartemen yang 3 kamar. Itu tadinya hanya untuk pelaksana. Ya, pelaksana yang anak-anak milenial yang baru itu. Nah untuk beliau-beliau ini Pak Deputi ini di undang-undangnya 398 meter persegi. Yang dipindah itu harus punya 3 hal. 1, dia literasi digitalnya oke. Kedua, dia multitask, bisa melakukan banyak hal.
Ketiga, bagaimana dia bisa menggerakkan, mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak itu. 3 hal itu harus dipunyain. Nah, saya mau nambah Pak tadi Pak, tunjangan ya, sangat saya 6 kali Pak, kita sudah rapat dengan Dirjen Anggaran. Kita usul tunjangan insentif ya, supaya tadi Pak Alimuddin ada sekolah internasional, rumah sakit internasional. Gimana ASN kalau nggak ada insentifnya Bu, bayar sekolah internasional itu? Kan seperti itu kan? Makanya kita usul besar. Usulnya seperti apa? Supaya sama dengan diterima oleh Pak Alimuddin. Contohnya di Menpan itu, kalau nggak salah JPT Madya itu cuma 40 loh Pak, tukinnya, Bapak sudah 100. Nah kita usul supaya JPT Madya yang ikut pindah ke sana dapatnya sama dengan JPT Madya yang diterima di OIKN. Itu Pak usulan seperti itu. Tapi Bapak tahu sendiri, Kemq itu kalau usul soal uang ribetnya minta ampun, banyak sekali syaratnya gitu tuh. Tapi kami berjuang terus. Sangat tidak menarik bagi ASN untuk mau pindah ketika tidak diperhatikan insentifnya. Tadi kan sekolah internasional, yaitu rumah sakit internasional, gimana mau bayar mereka kalau tidak ada tambahan? Ya, jadi betul dilakukan asesmen ya, 3 hal tadi, tunjangan dalam proses. Insya Allah kita berdoa bersama bagi ASN yang dipindah, insya Allah akan dapat insentif itu. Karena Pak Presiden nggak kurang ngomong, pemindahan ASN ke IKN alot, nah, alot itu susah kalau tidak ada insentif. Nah itu seperti itu. Terima kasih. Proses penetapan insentif bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN saat ini sedang berjalan dan mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Pada tahap awal, ASN yang dipindahkan akan diutamakan bagi mereka yang masih lajang, menyesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur hunian dan perkantoran di IKN. Keputusan ini diharapkan dapat mempermudah proses adaptasi dan penempatan ASN di lingkungan baru yang sedang dalam tahap pengembangan tersebut. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara sendiri merupakan salah satu proyek ambisius pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendistribusikan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Nusantara diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan menjadi simbol kemajuan Indonesia di kancah internasional. IKN Nusantara juga dirancang dengan konsep ramah lingkungan dan berteknologi tinggi, mencakup berbagai fasilitas publik yang canggih dan memadai. Pembangunan ini diharapkan dapat menarik investasi besar serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata dan inklusif.